Optimisme orang radio itu luar biasa dan dibutuhkan sekarang. Teman-teman, 2 tahun ini memang berat ya. Lebih dari 70% ternyata teman-teman survive untuk meningkatkan daya saing dan kita punya pengaruh lebih besar ke masyarakat. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, bahu rekso, ingkang teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Baik, terima kasih Mas Edi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendapatkan insight dari brand owner, dari Mas Tommy Pratomo. Kita juga sudah mendapatkan insight dari bagaimana sisi agensi dalam melakukan suggestion yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman radio, oleh kita semua. Nah, untuk melengkapi diskusi kita hari ini, kita juga sudah hadir Mas Dodi ya, dari PRSSNI. Kebetulan beliau adalah membawahi pendidikan dan penelitian serta pengembangan ya bagi para anggotanya. Mas Dodi. Siap Mas Budi. Baik, Mas Dodi, tadi minta izin materi yang share dari kami ya. Iya. Baik. Bener kan serem Dodi, kan aku ditaruh di terakhir kan beneran kan. Jadi... Baik. Sambil kami siapkan materi yang tadi Mas Dodi sudah share ke kami, Mas Dodi, monggo silakan memperkenalkan diri ke tim secara keseluruhan tentang peran Mas Dodi di SNI. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Senang ketemu sore ini. Beberapa hari yang lalu ngobrol sama Mas Budi apa yang kita bisa share, kita bisa diskusikan, kita bisa ambil manfaatnya. Floating aja ya, artinya santai karena ini beban berat buat saya, karena tadi konklusinya udah sangat cukup konkret dari Mas Tommy, dari Mas Ade. Tinggal mungkin PR-nya jadi kebalik, saya strateginya mungkin membumikan, tapi juga saya akan cerita tentang apa yang dilakukan oleh PRSNI, PR-nya. Teman-teman, 2 tahun ini memang berat ya. Saya sempat keliling ke Jawa Timur bagian timur, ada 11 radio karena memang ada tugas di pengurus daerah juga. Tapi dari itu lebih dari 70% ternyata teman-teman survive dengan banyak metode, strategi gitu ya. Bahkan dari 11 itu ada 2 yang 1 tahun lewat usia pandemi 1 tahun, tahun kedua pandemi kan mereka sudah malah berpikir untuk rekrutmen SDM lagi setelah beberapa di layoff.
Artinya radio itu punya punya kekuatan yang luar biasa untuk keluar dari zona struggle termasuk pandemi. Sebelum pandemi kita juga ada turbulensi bonus demografi, milenial, digital, internet. Oke, itu ya teman-teman. Jadi jangan bayangkan kita itu jadi orang radio itu merasa paling tersiksa gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Ade terutama bahwa optimisme orang radio itu luar biasa dan dibutuhkan sekarang. Saya coba ingatkan lagi misalnya di era TV digital di Surabaya kan April lalu kalau nggak salah TV digital itu harus on gitu ya. Setelah saya hitung di Surabaya TV digital yang on di Surabaya itu nyaris sama banyaknya dengan radio yang eksis di Surabaya. Padahal biaya untuk operasional televisi gede, tidak seefisien radio. Ya, artinya situasi sulit ini dialami oleh semua pihak, semua entitas gitu ya, termasuk bisnis apapun itu juga mengalami situasi yang sulit. Teman-teman, nanti kita akan diskusi tentang tadi Mas Tommy juga sudah ngasih beberapa clue yang kita bisa diskusikan secara kreatif. Tantangan Mas Tommy, ada ukuran-ukuran yang harus kita penuhi, tidak lagi kita ngomong pendengar kita itu banyak itu seberapa. Kalau dulu kejaran dari klien, dari teman-teman itu kan banyak tuh berapa sih gitu. Tapi itu nggak cukup sekarang ngomong reach. Banyak itu so what dengan banyak. Makanya terus muncul ada engagement tadi disampaikan. Responnya, reaksinya atas produk-produk radio itu mereka bereaksi seperti apa, itu harus kita capture ya. Nanti ada toolsnya yang benarnya di data ini nanti keluar bahwa radio udah lakukan, cuman tadi data-data itu tidak dirangkai dengan baik, tidak diolah dengan menarik sehingga tidak bicara apa-apa, sehingga radio mengalami masa yang tetap dianggap sulit terus ya. Sisi lain teman-teman, nanti ada engagement, ada impression, ada macam-macam, itu yang juga kita harus tahu. Kenapa tahu gitu? Itu kan digital. Enggak, itu sebuah tuntutan. Itu new normal dari sebuah kebutuhan dan keinginan dari tadi klien. Klien kita siapa? Principal, advertising agency, pendengar, semuanya berubah. Ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan itu berubah ukurannya. Semuanya harus harus diketahui, harus ada angkanya, harus ada besarannya itu kelihatan, gedenya segini atau segini, itu kita juga mesti paham. Ya teman-teman, nah Press ini punya ladang garapan yang lumayan berat. Untuk itu kita ingin tahu dalam 2 tahun gitu ya, setelah kita hampir tiarap gitu ya, silent gitu, meskipun kreativitas kita juga tetap kita lakukan di situasi sulit kemarin. Presen ini berusaha capture situasi dari anggotanya. Ini dilakukan di awal tahun dan kita close di Juni awal kemarin, kita olah ada 239 responden yang mengisi form yang kita isi. Nanti kita diskusikan juga. Silakan next, ini ada 239 per 2 Juni kemarin. Benar kita udah olah di beberapa klaster Jawa, Sumatera, radio di Sumatera, radio di Kalimantan, dan Bali Nusra. Sulawesi masih nggak cukup banyak responden untuk bisa kita olah. Ini respon yang kita dapat dari radio anggota PSNI. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini relatif respondennya sebarannya di sana. Oke, next.
Ini yang tadi jawabannya. Ini jadi sebuah standar untuk menunjukkan siapa kita bisa ngapain, kita itu siapa, di mana, gitu kan. Tapi masih ada PR, ada 28% yang tidak memiliki website. Kalau kita punya dagangan itu loh, kita nggak punya ID, nomor atau data-data yang bisa diakses untuk dipahami oleh siapapun stakeholder radio. Ini PR buat kita semua. Ini nggak mahal, tapi ini jadi sebuah kewajiban dasar ya. Oke, next. Nah, radio yang memiliki apps, mungkin ini nggak secara eksplisit ngomong apps yang dedicated ya, artinya apps itu radio-radio itu 49% ada di apps. Seperti Mas Ade tadi sampaikan bahwa ada di TuneIn atau Mas Tommy tadi sampaikan. Radio sudah ada streaming yang memanfaatkan apps-apps yang tersedia. Dari yang memiliki bisa diakses dari Android maupun iOS ada 35 radio, yang Android saja itu ada 82 radio, yang iOS Apple itu ada 2 radio. Ya, ini belum kita pilah-pilah detailnya, apakah apps-nya dedicated, eksklusif, atau jadi sebuah apps media agregator. Tapi ini dinamikanya, teman-teman bergerak seperti apa radio-radio di Indonesia. Oke, next. Jumlah akun sosial media official dari radio. 80 radio punya 5 akun, 51 radio punya 4 akun. Ini menarik, artinya teman-teman sudah berpikir untuk konvergensi atau integrasi atau apapun, kolaborasi bentuk apapun, ini menarik. Dan ini PR-nya bagaimana kita nanti menautkan, mengolahnya, seperti Mas Ade Suryawan tadi sampaikan. Semua ini tebaran data yang bisa kita olah, kita bisa sampaikan, bisa kita sebagai sebuah data pertanggungjawaban kita ke klien dari sebuah aktivitas event atau komunikasi dari produk-produk yang kita punyai. Oke, next. Nah, ini sosial media yang dimiliki oleh radio tadi, yang secara official dimanfaatkan konvergensi atau apapun. Facebook ada 92% radio memanfaatkan Facebook. Berikutnya Instagram, 74% memanfaatkan Instagram. WhatsApp untuk chat, untuk diskusi, untuk menggali interaksi dengan pendengar ada 67%. Twitter, YouTube, ini ada 2 YouTube nih. Oke, ini gambarannya tentang konvergensi yang dilakukan oleh radio-radio di daerah, di semua daerah di Indonesia. Oke, next. Ini jumlah SDM, ketika kita juga KSNI punya kepedulian untuk melihat berapa sih awak tempur dari orang-orang radio yang kreatif itu masih ada di operasional radio. 105 radio memiliki 5-10 karyawan. Berikutnya ada 90 radio punya 11-20 SDM di stasiunnya. Yang 21-30 orang ada 18 radio. Berikutnya kecil, single digit. Ini situasi yang kita hadapi di industri radio. Oke, next. Ini kekuatan kalau kita ngomong media mainstream dengan peralatan mainstream juga, ini pemancar. Kita juga data.
power yang mereka pakai selama ini untuk bisa menebar layanan auditifnya, modulasi ke masyarakat yang jadi target segmennya, paling gede 1 kilo sampai 3 kilo, transmitter ada 47%. Berikutnya 20% power pemancarnya di bawah 1 kilo. Yang lebih dari 10 kilo ada 2%. Ini data-data yang kita dapatkan di awal tahun ini. Next. Jam siaran operasional juga ada. Jam layanan dimulai jam berapa? Mayoritas pukul 5 pagi. Umumnya juga mengakhiri layanan siarannya di pukul 00. Itu ada paling tinggi. Ya, kelihatan angkanya ya di sini. Mayoritas 72 radio setiap hari mengudara selama 64 radio 18 jam mengudara setiap harinya. Oke, next. Ini unsur-unsur ini bukan format, tapi unsur-unsur konten siaran yang dilakukan oleh anggota PSNI. Mayoritas yang ini menarik, news ternyata ada 78 radio, 32,6%. Punya unsur jurnalisme. News, infotainment ada 62 radio atau 25,9%. Dangdut juga relatif sangat populer. 63 radio memainkan musik dangdut. Itu besarnya sekitar 26,4%. Ini upaya-upaya dari radio untuk berkreasi, untuk bisa mendekati, untuk bisa engage dengan segmen target pendengarnya. Oke, next. Kita juga nanya, 2 tahun ini ngapain? Punya kegiatan off-air atau enggak? 36,9% ternyata masih melakukan kegiatan-kegiatan off-air. Belum kita detailkan karena secara teknis, kalau ngomong kuesioner lewat Google Form itu kan secara psikologi nggak boleh kita terlalu detail. Nanti orang jadi males ngisi gitu. Ini yang kita ingin nanti di akhir tahun kita akan follow up untuk pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi dari pertanyaan yang form yang sekarang sudah kita edarkan. 63% tidak melakukan kegiatan off-air dalam 2 tahun terakhir. Oke, next. Ini demografi secara akumulatif. Target segmen mana saja yang populer jadikan sasaran market radio. Usia 30-39, usia produktif yang jadi sasaran segmen radio. Next. Waktunya kurang 5 menit ya Mas Budi ya. Demografi pendengar radio ini ya, silakan sekilas ini secara umum. Oke, next. Tarif iklan spot 60 detik yang terendah ada di Rp10.000, yang tertinggi Rp4 juta per spotnya. Rata-rata tarif iklan spot 60 detik Rp355.000. Ini menarik buat saya karena saya baru paham akhirnya kalau punya data seperti ini. Oke, next. Berikutnya tarif Adlibs 60 detik. Yang terendah Rp15.000, yang tertinggi tetap Rp4 juta per Adlibs, per tayang, sekali tayang. Rata-ratanya Rp405.000.
Ada 66 radio yang tarif iklannya adlibs di atas 500.000. Lumayan banyak ternyata yang. Ya, tapi ini nanti pertanggungjawabannya tadi Mas Adi sampaikan efektivitasnya. Mas Tommy juga sampaikan persepsinya adalah radio tarifnya mahal. Mahal karena apa? Karena kita belum bisa secara optimal bisa mempertanggungjawabkan respon atau manfaatnya dari klien yang beriklan dengan ke radio kita. Jadi kesannya mahal. Padahal radio itu murah dengan impact dan efektivitas yang sangat tinggi. Itu yang harus PR kita harus buktikan. Oke, next. Ini talk show, minimal tarif talk show itu 300.000, yang tertinggi 25 juta. Rata-ratanya tarif iklan talk show dalam bentuk talk show di radio itu 5 juta per talk show. Lebih dari yang punya tarif di atas 5 juta untuk tarif talk show-nya ada 91 radio. Oke, next. Sumber pendapatan iklan. Ini ya, di 2 tahun terakhir ternyata menarik, iklan lokal itu yang membuat radio, industri radio tetap survive, tetap bisa berkreasi, tetap bisa mengembangkan daya saing, itu karena kontribusi iklan lokal. Iklan nasional memang ada sisi administratif, policy yang kemarin ya lockdown, terus WFH, semuanya jadi tidak efektif, jauhnya atau luasnya Indonesia sehingga pemahaman situasi lokal kita tidak bisa berkesempatan secara normal menyampaikan situasinya seperti apa, sehingga iklan nasional memang relatif surut di era pandemi kemarin. Oke, next. Ini tentang billing radio, kita juga mapping statementnya. Yang punya pendapatan kurang dari 50 juta per bulan ada 149 radio. Yang pendapatan 500 sampai antara 500 sampai 1 miliar per bulan ada 5 radio. Lebih dari 1 miliar per bulan ada 4 radio. Ini situasinya juga peta. Agar organisasi PSN ini juga bisa tahu kondisinya seperti apa, sehat atau sedang recovery, lagi ofensif atau masih tiarap. Itu juga kita di organisasi kita juga cari tahu kondisi anggota. Oke, next. Nah, salah satunya untuk bisa mengembangkan daya saing, kita juga minta ke anggota untuk apa sih kebutuhan mereka untuk bisa fight di era new normal ke depan. Hal-hal apa yang harus dikuasai gitu ya. Ada teknik announcing, ada teknik rewriting, teknik interview, musik directing. Ini kompilasi dari kebutuhan yang dimention oleh anggota PSNI, radio anggota PSNI. Dan ini PR-nya pengurus pusat maupun pengurus daerah, ini kita share ke daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan. Sehingga kita berpikirnya kita akan bersaing dengan gagah berani karena kompetensi ini akan dikuasai secara cepat nantinya. Oke, ini slide terakhir teman-teman. Jadi konklusinya adalah apa sih ukurannya kita bisa doing business atau enggak? Ya, punya pendengar banyak itu enggak cukup. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk mempengaruhi atau enggak? Sama seperti ukuran di media digital.
Kalau kita sekarang ngomong, oh ini ada influencer gitu, ini artis atau pemuka agama yang dihormati gitu kan. Tapi sekarang kita ngomong influencer itu kan sesuatu. Radio itu sebenarnya influencer dari awal karena kita lokal dan kita harus membangun engagement, membangun loyalitas. Kalau zaman dulu loyalitas aja nggak cukup sekarang. Nah, kita harus punya kemampuan, kita harus bisa menunjukkan ke klien, ke prinsipal teman-teman di agensi yang selalu membantu kita, itu kita juga bisa bantu, buktikan bahwa kita punya pengaruh. Contohnya apa? Kita harus punya bukti. Ini loh pendengarku, aku minta atau kita komando untuk membuat sebuah movement, social movement atau apa, ternyata itu direspon. Respon itu penting dan ukurannya sekarang itu jadi sebuah tuntutan standar dalam berbisnis di media. Kalau cuman pendengarku banyak, nggak cukup. Percayalah, bisnis kita akan tetap struggle, tetap akan rentan. Tapi kalau kita bisa menunjukkan, ini pendengar saya, dan saya engage, dan saya punya pengaruh, saya jamin bisnisnya oke. Dan teman-teman akan dicari oleh banyak partner untuk bisa dimanfaatkan jasanya. Kata kuncinya itu ya, teman-teman, kita harus membangun pengaruh agar bisa mengembangkan daya saing. Ukuran-ukurannya apa? Ada digital. Kita nggak bersaing, tapi kita kolaborasi, kita konvergensi. Kalau kita punya karakter atau identitas sebagai radio, ya, sebagai radio, tapi ada media-media digital yang itu akan merekam jejak kita. Ayo kita manfaatkan, dan ini dibutuhkan oleh banyak klien. Bikin movement apa? Social movement, politik movement, whatever. Tapi radio harus berpikir sekarang bisa melakukan movement apa bersama pendengarnya. Karena itu yang akan jadi bukti radio kita sesuatu atau enggak. Radio kita akan sehat, bisnisnya atau enggak, ukurnya di sana. Terus sekali lagi jangan lupa, di Nielsen sekarang yang diukur jangan berpikir radio sekarang, radio measurement ukurannya radio, enggak, audio. Di kota-kota besar seperti seperti Juke maupun Spotify sudah muncul angkanya, dan itu adalah salah satu yang kita harus menunjukkan daya saing kita seperti apa. Begitu Mas Budi. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Sama-sama Mas Dodi. Ya, jadi yang saya rekap dari penjelasan Mas Dodi tadi yang sedemikian rupa adalah peningkatan kompetensi ya Mas ya. Peningkatan kompetensi radio, kemudian bagaimana radio melakukan amplify terhadap dunia digital dan juga sosial media, begitu ya Mas ya. Meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan daya saing, dan kita punya kemampuan untuk punya pengaruh lebih besar ke masyarakat. Iya, oke. Terima kasih Mas Dodi.